Kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. 1 warga sipil tewas dan 2 mobil polisi dibakar. Kelompok kriminal bersenjata menyerang rombongan polisi di Kepulauan Yapen, Papua. Dalam rekaman video amatir, rombongan Polres Kepulauan Yapen berlindung di balik mobil dari serangan KKB Papua yang menembaki dari ketinggian. Lokasi KKB di ketinggian dan acak membuat polisi lebih memilih mengamankan diri. Dalam video amatir lainnya, anggota KKB dengan menggunakan pakaian loreng dan membawa senjata laras panjang berlatar belakang mobil polisi yang terbakar mengatakan soal aksi mereka. Di samping itu, KKB juga menyita beberapa unit handy-talkie, laptop, beberapa foto serta kartu identitas milik aparat kepolisian yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Penyergapan ini terjadi di samping Sobeba, Distrik Yapen Utara, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Selasa sore saat petugas akan membuka pemalangan jalan di KM1 Jalan Trans Yapen, Sobeba, Angkaisera. Akibat penyerangan ini, 2 unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen hangus terbakar dan 1 mobil rusak parah. Sementara 1 warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak di bagian punggung. Ternyata dari rombongan Polres itu membawa 3 operator Sinso. 1 diantaranya atas nama Yavenson Sayuri tertembak. Ya, di sebelah belakang, ya, di punggung, meninggal dunia di TKP, dan korban sudah dievakuasi kemarin sore ke rumah sakit dan diterima keluarganya di kediamannya tadi malam. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal membenarkan kejadian itu. Hingga saat ini situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup kondusif. Sementara Polres Kepulauan Yapen masih mendalami penyerangan tersebut. Dari Kepulauan Yapen, Papua, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya seorang karyawan Bank Papua meninggal ditembak orang tidak dikenal di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Korban diduga ditembak oleh kelompok KKB pimpinan Kalenan Murib. Jenazah karyawan Bank Papua Cabang Sinak, Kabupaten Puncak, Papua yang tewas ditembak orang tak dikenal berhasil dievakuasi. Jenazah dibawa ke Timika dengan menggunakan pesawat perintis. Usai tiba di Bandara Moses Kilangin, Timika, korban langsung dibawa ke ruang jenazah RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Rencananya jenazah akan diotopsi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Korban ditembak orang tak dikenal di Pasar Sinak, Kabupaten Puncak, Papua. Pelaku diduga menggunakan jenis senjata api laras pendek. Akibat peristiwa ini, pengamanan di lokasi penembakan ditingkatkan. Di mana almarhum selesai sarapan pagi beli nasi kuning di Pasar Sinak, terus kemudian dia singgah, gak lama kemudian dia terjatuh. Diketahui korban ditembak, ya, pada bagian kepala belakang. Saat ini kasus penembakan sedang didalami oleh Satgas Operasi Damai Kartens Tengah. Dugaan sementara penembakan dilakukan oleh kelompok KKB pimpinan Kalenan Murib. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Newsroom akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, baru saja kita menyaksikan konferensi pers dari Ketua KPU Hashim Asyari yang mengumumkan bahwa untuk peserta partai politik peserta Pemilu 2019 dapat menggunakan nomor urut lama khusus untuk partai politik yang lolos parliamentary threshold di tahun 2019 atau memiliki kursi di parlemen. Sementara parpol yang tidak lulus parlemen atau tidak memiliki kursi di parlemen dan parpol baru wajib mengikuti undian nomor urut
partai pada malam hari ini. Tadi juga Ketua KPU menjelaskan seperti apa mekanisme pengundian, baik parpol yang mengikuti pengundian maupun yang memutuskan untuk menggunakan nomor urut di tahun 2019. Kita ke informasi berikutnya, pangkat Letnan Kolonel tituler Angkatan Darat yang diberikan Menhan kepada Deddy Corbuzier menuai polemik. Masyarakat mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Menhan Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat memberikan pangkat tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier. Dengan pangkat Letnan Kolonel tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier kini memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota TNI, termasuk mendapat gaji dan tunjangan dari negara hingga penggunaan plat nomor kendaraan TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan pangkat Letkol tituler Deddy Corbuzier diberikan langsung dari Kementerian Pertahanan. Namun Dudung membenarkan sudah ada koordinasi kepadanya sebelum pemberian pangkat tersebut. Oh, itu kan dari Kemhan, sudah ditandatangani oleh Panglima TNI. Kalau usulannya dari mana sih awalnya Pak? Itu dari Kemhan langsung, karena beliau kan dari Balacat, ya dari Komcat. Ya, sebagai sebelum pemberian pangkat sendiri, Menhan meminta koordinasi dulu kasih ke Pak Kapolri. Oh ya, udah, betul. Ya. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin menegaskan meski diberikan oleh Menhan, namun penjelasan tetap harus diberikan oleh Panglima TNI. Hasanuddin juga mempertanyakan urgensi dibalik pemberian pangkat tersebut kepada Deddy Corbuzier. Ya, dilihat dari kacamata perundang-undangan sah-sah saja, ya. Tetapi sekarang urgensinya apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Panglima TNI, bukan Menhan. Karena menurut PP tahun 39 tahun 2010, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Juru bicara Menteri Pertahanan sebelumnya mengatakan pemberian pangkat kepada Deddy karena kemampuan dalam komunikasi di media sosial. Pemirsa, usai sudah jumpa kita di Newsroom Weekend hari ini. Jangan lupa saksikan eksklusif di The Prime Show yang akan tayang khusus malam ini pukul 21 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki pamit, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat petang, sampai jumpa.